Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakira Syafanamira dengan NPM 225801138. Kali ini akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadi Pancasila sebagai dasar negara itu adalah sumber dari segala sumber yang berlaku di negara kita dan oleh karenanya digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Karena kedudukannya adalah sebagai dasar negara, maka Pancasila adalah kaidah negara yang sifatnya fundamental sehingga bersifat kuat, tidak dapat diubah oleh siapapun, tak terkecuali MPR atau DPR hasil pemilihan umum. Nah, jadi ada beberapa konsep Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar tegaknya NKRI. Pancasila merupakan tonggak sejarah berdirinya NKRI. Sebagai fundamen bangsa, maka Pancasila digunakan untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Lalu, Pancasila sebagai dasar partisipasi warga negara. Pancasila merupakan dasar atas kebebasan warga negara untuk mengeluarkan pendapatnya dan turut adil dalam pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Jaminan kebebasan dipenuhi oleh negara tanpa intimidasi. Sementara warga negara berpartisipasi secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai Pancasila. Yang ketiga itu Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara. Segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara itu mulai dari pemerintahan, urusan perekonomian, hingga perlakuan terhadap warga negaranya itu harus didasarkan dari nilai Pancasila. Lalu yang keempat itu Pancasila sebagai dasar dalam pergaulan warga negara Indonesia. Memahami dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, Pancasila merupakan dasar bagaimana negara harus berhubungan dengan warga negaranya, serta bagaimana warga negara harus memperlakukan warga negara lainnya. Lalu untuk yang kelima, Pancasila digunakan sebagai dasar sumber hukum nasional. Jadi, semua peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 hingga peraturan daerah itu tidak boleh menyimpang dari nilai Pancasila. Implikasinya adalah segala tingkah laku warga negara maupun penyelenggaraan negara juga tidak boleh melanggar nilai dari Pancasila. Lalu ada kedudukan Pancasila. Jadi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian tertib. Hukum Indonesia telah dijelmakan dalam pembukaan UUD 45 ke dalam 4 pokok pikiran. Lalu yang kedua meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Lalu, mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Dan yang kelima, merupakan sumber semangat dari UUD 1945 bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintah. Nah, jadi permasalahan yang terjadi itu yang pertama korupsi. Korupsi ini merupakan masalah sosial yang seringkali menjadi masalah yang menahun. Dari tahun ke tahun adalah korupsi yang menggunakan jabatan dengan memperkaya diri sendiri. Nah, masalah ini tuh begitu pelik dialami Indonesia. Bahkan pada saat ini masyarakat Indonesia tuh seringkali dihadapkan dengan para pejabat yang menggunakan kekayaan negara untuk keperluan pribadi. Nah, baru-baru ini juga pada tahun 2018, misalnya kasus korupsi di Indonesia merajalela pada EKTP yang memberikan efek penjerahan atas kepercayaan masyarakat dengan Ketua DPR. Nah, untuk solusinya yang pertama itu ada strategi preventif. Nah, upaya preventif itu adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindakan korupsi. Nah, upaya preventif itu dapat dilakukan dengan memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Lalu yang kedua itu ada strategi detektif.
Nah, upaya detektif itu adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Nah, upaya yang bisa dilakukan itu dengan perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, dan pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. Dan untuk strategi yang ketiga itu adalah strategi represif. Nah, upaya represif ini adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dan dengan biaya murah, sehingga para pelakunya itu dapat segera diberikan saksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan cara yang pertama itu dengan penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi, penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera, lalu penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas, dan diberlakukan konsep pembuktian terbalik. Nah, sekian dari saya. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh. Baik, kalau sudah cukup, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.